Halo guys, balik lagi nih di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Praputra atau PP. Dan pada video kali ini gue ingin membuat kompilasi gitu ya antara mobil-mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021. Dan gue akan menyimpulkan menjadi 10 mobil terlaris di tahun 2021 ini, khususnya di Indonesia. Nah, apa aja 10 mobil itu? Makanya langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita langsung masuk aja nih ke mobil yang pertama. Jadi, sebenarnya mobil pertama ini adalah urutan yang paling bawah, alias mobil ke-10. Jadi kita mundur, dan nanti mobil terakhir adalah sebagai mobil yang paling laris nomor 1 di Indonesia selama tahun 2021. Nah, kita mulai dulu dari mobil ke-10. Mobil ke-10 ini jatuh kepada Suzuki XL7 atau Suzuki XL7. Jadi mobil ini yang kita tahu kan dia basisnya sama dari Suzuki R3, dan dia yang modelnya itu lebih bergaya crossover gitu ya, MPV crossover gitu. Dan ini menjadi mobil ke-10 paling laris di Indonesia selama tahun 2020 dengan penjualan unit di angka 2.505 unit. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu, angka yang gue sebutkan ini itulah angka yang gue dapatkan di bulan November, karena walaupun video ini naik di bulan Desember, tapi gue mengambil datanya ini dari data terakhir di bulan November 2021. Jadi, bisa dikatakan nomor urut 10 ini jatuh pada Suzuki XL7, wajar dan sangat-sangat keren Suzuki XL7 karena dia punya keunggulan di spion tengahnya yang sudah digital. Jadi dia paling unggul di kelasnya. Lanjut ke mobil dengan nomor urut 9 yang menjadi mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021. Ini mobil yang di luar dugaan karena mobil ini baru aja launching di tahun 2021, tapi dia udah masuk kategori mobil terlaris di Indonesia, dan dia masuk ke dalam 9 besar alias masuk ke posisi 9, yaitu Toyota Race atau Toyota Raize. Ya, ini benar-benar keren banget. Emang Toyota Race itu punya value for money sangat baik dengan harga yang bisa dikatakan harga yang sangat-sangat kompetitif, tapi dia memiliki sejuta fitur yang sangat canggih, modern berkat adanya Toyota Safety Sense, dan ini wajar dia masuk ke dalam mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021, dan dia menempatkan posisi 9 besar. Dan Toyota Race sendiri ini dia penjualan unitnya di angka 2.883 unit. Gokil sih, dia baru keluar di tahun 2021 langsung masuk 9 besar dengan penjualan unit di angka 2.800 tadi. Keren Toyota Race. Masuk ke mobil ke-8. Mobil ke-8 ini itu bisa dikatakan mobil yang besar, sama-sama dari Toyota juga, yaitu Toyota Fortuner. Jadi ini bisa dikatakan menggeser posisi Honda Brio. Jadi sebelumnya kan Honda Brio ini masuk ke dalam 10 besar, tapi sekarang di tahun 2021 Honda Brio tidak masuk 10 besar sebagai mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021, cuman dia masih masuk 20 besar untuk Honda Brio karena Honda Brio ini berada di posisi 12. Nah, balik lagi ke Toyota Fortuner. Toyota Fortuner ini berada di posisi 8 karena dia laku keras. Selama tahun 2021 dia laku sebanyak 2.945 unit. Jadi dengan angka 2.945 unit dia masuk ke dalam top 10 dan berada di posisi 8. Keren sih Toyota Fortuner. Nah, sebelum masuk ke posisi ke-7, gue pengen nyinggung dikit tentang saudaranya Toyota Race, Daihatsu Rocky, maksud gue. Jadi Daihatsu Rocky ini dia tidak masuk 10 besar, tapi dia juga bisa dikatakan masuk 20 besar sebagai mobil terlaris di Indonesia. Jadi keren banget ya Toyota Race dan saudaranya si Daihatsu Rocky ini. Cuman memang Daihatsu Rocky ini dia masuknya di posisi 17 besar gitu ya. Nah, cuman memang kita hanya membahas top 10 aja sebagai mobil paling laris di Indonesia di tahun 2021. Nah, sekarang kita lanjut balik lagi ke nomor urut yang saat ini gue pengen sounding, yaitu nomor urut 7. Jadi, mobil ke-7 yang menjadi mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021 yaitu jatuh kepada Toyota lagi, dan Toyotanya adalah Toyota Calya dengan penjualan sebanyak 3.919 unit. Toyota Calya memang dikenal sebagai mobil LCGC, 7-seater, otomatis dia banyak sekali peminatnya, dan ini keren banget, makanya dia pantas mendapatkan posisi ke-7 sebagai mobil terlaris di Indonesia di tahun 2021 ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke posisi ke-6 mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021, yaitu jatuh kepada Toyota lagi. Dan mobilnya adalah mobil SUV dari Toyota, yaitu Toyota Rush. Nah, Toyota Rush ini berhasil menjual sebanyak 4.715 unit selama tahun 2021. Ini keren banget, karena ya lagi-lagi ya, Toyota Rush ini masih banyak sekali peminatnya di Indonesia karena dia mobil 7-seater, mobil SUV yang dikatakan sangat-sangat tangguh di segala medan gitu ya, bisa diajak off-road, bisa diajak untuk menjadi mobil sehari-hari atau daily car gitu ya, dan dia juga konsumsi bahan bakarnya sangat irit, jadi pantas saja dia masuk ke dalam posisi ke-6 sebagai mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021 ini. Keren Toyota Rush. Nah, sekarang kita masuk ke posisi ke-5 mobil terlaris di Indonesia tahun 2021. Kalau tadi posisi ke-7 Toyota Calya, sekarang saudaranya yaitu Daihatsu Sigra. Jadi di posisi ke-5 Daihatsu Sigra bisa menempatkan posisi ini karena selama tahun 2021 dia berhasil menjual sebanyak 4.859 unit. Jadi Daihatsu Sigra ini sama kayak Toyota Calya, yaitu mobil LCGC, cuman kenapa dia bisa menempatkan posisi lebih tinggi dari Toyota Calya dan dia menempatkan di posisi ke-5, karena Daihatsu Sigra ini lebih banyak varian atau tipe-tipenya ketimbang Toyota Calya. Jadi range harganya juga lebih besar, lebih banyak pilihannya, lebih variatif, sehingga orang-orang bisa lebih banyak untuk pilihan membeli Daihatsu Sigra ini. Dan dia sama-sama 7-seater, mobil yang irit, mobil LCGC, harganya sangat-sangat ekonomis. Makanya kenapa dia menempatkan posisi ke-5 sebagai mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021 ini. Nah, sekarang masuk ke posisi ke-4. Ini bisa dibilang agak sedih, karena posisi ke-4 ini yaitu jatuh kepada mobil Mitsubishi Expander. Jadi, ini bukan Mitsubishi Expander yang baru launching kemarin di Gias, tapi ini Mitsubishi Expander yang masih pre-facelift gitu ya, yang belum facelift. Karena memang pasti datanya yang untuk facelift akan munculnya nanti mungkin di tahun depan. Nah, Expander ini seperti yang kita tahu di tahun 2020 dia menempatkan posisi masuk ke dalam 3 besar gitu ya. Dan di tahun 2021 ini dia kalah dengan pesaingnya, yaitu kalah dengan Toyota Avanza. Jadi dia posisinya mundur, posisinya jatuh ke posisi ke-4. Dan Expander ini masih masuk ke dalam 4 besar karena Expander berhasil menjual sebanyak 4.925 unit selama tahun 2021. Dan menurut gue sih ini memang layak banget masuk ke dalam 4 besar karena memang Expander memiliki segudang kenyamanan, segudang kelebihan, hal-hal yang sangat menjadi keunggulan di kelasnya sebagai LMPV. Dan ya, nggak apa-apa walaupun dia turun, cuman dia masih masuk 4 besar. Keren Expander. Posisi ketiga mobil terlaris tahun 2021 di Indonesia jatuh kepada Toyota Innova. Jadi Toyota Innova Reborn ini mendapatkan posisi ketiga sebagai mobil paling laris di Indonesia. Ya, ini sih gue udah duga karena memang Toyota Innova Reborn ini selain desainnya yang makin keren, karena dia makin modern, makin canggih modelnya gitu ya. Fitur-fiturnya juga oke, kenyamanan kabinnya juga sangatlah nyaman. Dan ya kalian tahu sendiri, Toyota Kijang adalah mobil keluarga nomor 1 di Indonesia dari generasi ke generasi. Sampai detik ini Toyota Innova Reborn juga masih bisa dikatakan sebagai mobil keluarga nomor 1 di Indonesia. Dan makanya kenapa dia mendapatkan posisi ketiga sebagai mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021 dengan penjualan 5.091 unit. Gila, itu angka yang sangat fantastis untuk sebuah mobil keluarga dan menempatkan posisi ketiga sebagai mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita masuk ke posisi kedua mobil paling laris, yaitu berbeda dari mobil-mobil lainnya. Kalau biasanya mobil lainnya itu adalah mobil-mobil konvensional, mobil biasa, mobil umum. Sementara kalau mobil kedua yang paling laris di Indonesia selama tahun 2021, yaitu jatuh pada mobil Suzuki Carry. Ya, pasti ada aja dari tahun ke tahun, masuk 5 besar, masuk 3 besar. Itu mobil-mobil yang dibilang sebagai mobil apa ya, mobil bukan mobil konvensional pada umumnya lah, ibaratnya bukan mobil untuk kita-kita yang digunakan sehari-hari, tapi lebih ke
mobil pengangkut barang, mobil yang untuk kerja lah gitu, yaitu Suzuki Carry. Nah, Suzuki Carry ini masuk ke posisi kedua sebagai mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021 dengan penjualan di angka 5.293 unit. Gokil Suzuki Carry. Keren sih. Oke, sekarang kita masuk ke posisi pertama, yaitu mobil paling laris dan menjadi nomor satu yang paling laris di Indonesia selama tahun 2021, yaitu jatuh kepada Toyota Avanza. Ya, kalian nggak usah bingung, karena mobil ini adalah mobil sejuta umat di Indonesia dan dia berhasil menggeser posisi rivalnya, yaitu Mitsubishi Expander. Yang tadi gue bilang Expander berada di posisi keempat, dan sekarang Toyota Avanza kembali mendapatkan ranking 1 sebagai mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021 dengan penjualan di angka 6.212 unit. Gila sih, emang mobil sejuta umat ini pantas mendapatkan ranking 1 karena memang yaitu kiritan bahan bakarnya, durabilitas sebagai mobil keluarga, kenyamanan kabinnya gitu ya, lalu dia memiliki 7-seater, dan pastinya dia menyenangkan lah sebagai mobil MPV yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Nah, itu tadi 10 deret mobil, cuman gue agak pengen singgung sedikit karena ada yang menarik juga untuk dibahas. Ada mobil yang baru launching juga, tapi dia udah masuk ke dalam 20 besar mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021, yaitu Honda City Hatchback. Ini sebagai informasi tambahan aja sedikit, Honda City Hatchback ini berhasil menjual 1.840 unit dan dia berada di posisi 16 besar sebagai mobil terlaris di Indonesia selama tahun 2021. Gokil sih, baru launching langsung bisa masuk ke dalam posisi 16 besar. Nah, itu tadi 10 mobil paling laris di Indonesia selama tahun 2021 ini, dan posisi pertamanya jatuh kepada Toyota Avanza yang kita juluki sebagai mobil sejuta umat. Kalau kalian disuruh pilih, kalian demennya mobil yang mana tuh dari 10 besar itu gitu ya, langsung aja diisi di kolom komentar. Jadi cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa klik sekali tombol like-nya dan klik 2 kali tombol unlike-nya, karena memang kalian juga harus menyukai video-video yang Auto Garage berikan kepada kawan Ogi semuanya. Dan jangan lupa untuk share juga video-video atau konten kita biar kita juga semakin semangat membuat konten berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @autogarage.id. So, gue Aditya Pramana Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.